Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Puspita dengan NIM 20031116. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan menjelaskan analisa tentang laporan PT Kimia Farma dengan rekan saya yang bernama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil Irawan dengan NIM 170301274. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang PT Kimia. Apa PT Kimia itu? Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817. Nama perusahaan ini pada awalnya adalah NFC Milacalian Hendra THK Am NCO. Berdasarkan kebijaksanaan nasionalisasi atas eks perusahaan Belanda di masa awal kemerdekaan, pada tahun 1958 pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF atau Perusahaan Negara Farmasi Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971 pada Badan Hukum PNF diubah menjadi Perseroan Terbatas, sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma Persero. Mencatatkan saham perdana. Yang pertama, analisis rasio likuiditas. Rumus dari current ratio adalah total aset lancar dibagi total kewajiban lancar. Rumus dari quick ratio adalah total aset lancar dikurang persediaan dibagi total kewajiban lancar. Rasio likuiditas, current ratio tahun 2014 5,09, di tahun 2015 6,72, di tahun 2016 7,90, di tahun 2017 7,02, dan di tahun 2018 1,42. Rata-ratanya adalah 5,63. Quick rasionya tahun 2014 2,05, di tahun 2015 2,57, tahun 2016 3,47, tahun 2017 3,16, tahun 2018 0,94, dan rata-ratanya 2,438. Rasio lancar. Rasio lancar adalah rasio yang memiliki manfaat yang sangat penting untuk mengukur kemampuan perusahaan, terutama dalam hal melunasi kewajiban-kewajiban jangka pendek, yang mana diketahui sampai seberapa jauh sebenarnya jumlah aktiva lancar perusahaan bisa menjamin utang lancar. Dari tabel perhitungan current ratio dapat dilihat bahwa dari tahun 2014 sampai tahun 2018 PT Kimia Farma Tbk berada pada angka rata-rata 5,63. Artinya bahwa setiap utang lancar sebesar 0,63%. Dapat disimpulkan Indofarma Tbk dalam jangka waktu 5 tahun terakhir tidak mampu melunasi hutang jangka pendeknya. Selanjutnya, rasio cair atau yang disebut sebagai rasio cepat adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan aktiva lancar untuk menutupi utang lancarnya. Dari tabel perhitungan dan grafik current ratio dapat dilihat bahwa tahun 2014 sampai 2018 PT Kimia Farma Tbk berada pada angka rata-rata 2,438, yang artinya setiap utang lancar sebesar Rp1 dapat dijamin oleh quick asset atau kas piutang efek sebesar 2,438%. Dapat disimpulkan bahwa PT Kimia Farma Tbk dalam jangka waktu 5 tahun terakhir tidak mampu melunasi utang jangka pendeknya. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan kemampuan PT Kimia Farma Tbk dalam melunasi kewajiban-kewajiban jangka pendek. Rasio aktivitas. Terdapat 4 rumus. Yang pertama, Days Sales Outstanding. Piutang dibagi penjualan dibagi 360. Yang kedua, Inventory Turnover, yaitu penjualan dibagi persediaan. Yang ketiga, Next Fixed Asset, yaitu penjualan dibagi
aset tetap. Yang keempat, total asset turnover, yaitu penjualan dibagi total aset. Selanjutnya, next fixed asset di tahun 2014 3,20, di tahun 2015 3,64, di tahun 2016 3,41, di tahun 2017 3,06, di tahun 2018 1,50, yang rata-ratanya adalah 2,96. Total aset turnover pertama tahun 2014 yaitu 1,00, ke tahun 2015 1,42, di tahun 2016 1,26, di tahun 2017 1,32, di tahun 2018 0,65, dan rata-ratanya adalah 1,13. Selanjutnya yaitu days of sales outstanding, adalah rasio keuangan yang mengukur perkiraan jumlah hari rata-rata yang diperlukan untuk mengumpulkan pada piutang usaha. Dari tabel perhitungan day of sales outstanding dapat dilihat bahwa dari tahun 2014 sampai 2018 PT Kimia Farma Tbk berada pada angka rata-rata 28,24, yang artinya perkirakan jumlah hari rata-rata yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang usaha adalah 28 hari. Dari grafik days of sales outstanding dapat dilihat bahwa tahun 2014 sampai 2018 PT Kimia Farma Tbk semakin cepat hari pengumpulan piutang usahanya. Tahun 2018 adalah 28 hari, sedangkan tahun 2018 adalah 43 hari. Selanjutnya ada inventory turnover, adalah pengukuran berapa kali persediaan terjual dalam periode tertentu. Dari tabel perhitungan inventory turnover dapat dilihat bahwa dari tahun 2014 sampai 2018 PT Kimia Farma Tbk berada pada angka rata-rata 5,30. Artinya perputaran persediaan PT Kimia Farma Tbk adalah 5,3 kali. Dari grafik inventory turnover dapat dilihat bahwa dari tahun 2014 sampai 2014 PT Kimia Farma mengalami perputaran piutang yang baik atau semakin banyak. Selanjutnya yaitu next fixed asset, adalah rasio aktivitas yang mengukur seberapa efektif dan efisien perusahaan menggunakan aset atau aktiva tetapnya untuk menghasilkan pendapatan. Dari tabel perhitungan next fixed asset dapat dilihat bahwa dari tahun 2014 sampai 2018 PT Kimia Farma Tbk berada pada angka rata-rata 2,96, yang artinya PT Kimia Farma cukup baik dalam produktivitas aktiva tetap dalam menghasilkan pendapatan. PT Kimia Farma menghasilkan 2,96 kali pendapatan hanya dengan menggunakan 1 kali aset tetap dalam operasional dengan perbandingan 3:1. Dari grafik net fixed asset, PT Kimia Farma dari tahun 2014 sampai 2018 menggunakan aktiva tetap dalam menghasilkan pendapatan mengalami turun naik pada persentase grafiknya, artinya belum optimal. Yang terakhir adalah total asset turnover, adalah rasio aktivitas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan penjualan dari total asetnya dengan membandingkan penjualan bersih dengan total aset. Dari tabel perhitungan total asset turnover dapat dilihat bahwa dari tahun 2014 sampai 2018 PT Kimia Farma berada pada angka rata-rata 1,13, yang artinya PT Kimia Farma hanya bisa menghasilkan 1 kali pendapatan bersih dengan menggunakan 1 kali seluruh aset yang dimilikinya selama 5 tahun terakhir dengan perbandingan 1:1. Dari grafik total aset turnover, PT Kimia Farma dari tahun 2014 sampai 2015 menggunakan aktiva tetap dalam menghasilkan pendapatan mengalami turun naik yang terlalu tajam dan persentase grafiknya artinya buruk dalam pemanfaatan seluruh aktiva tetap dalam menghasilkan pendapatan. Baiklah, yang ketiga, analisis rasio solvabilitas, di mana dengan rumusnya total debit rasionya total kewajiban dibagi total aset. Yang kedua, debit to equity, di mana total kewajiban dibagi modal saham. Yang ketiga, equity multiplier, total aset dibagi modal saham. Di sini kita dapat lihat tabel berupa rasio solvabilitas di tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Total debit ratio di tahun 2014 0,39, di tahun 2015 0,40, di tahun 2016 0,51, di tahun 2017 0,58, dan di tahun 2018 0,65. Rata-rata tersebut 201. Debt to equity tahun 2014 2,08, 2015 2,48, 2016 4,22, 2017 6,37, 2018 10,99, rata-ratanya 2613. Equity multiplier di tahun 2014 5,34, 2015 6,18, 2016 8,30, 2017 10,93, 2018 17,3, rata-ratanya 3.415. Dijelaskan, total debt ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, beberapa aktiva perusahaan dibiayai oleh utang, atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Dari tabel perhitungan total debt ratio dapat dilihat bahwa dari tahun 2014 sampai 2018, PT Kimia Farma berada pada angka rata-rata 2,01. Artinya, PT Kimia Farma Tbk sebanyak 2,01 atau 2,01% utang dipergunakan untuk membiayai aktivitas perusahaan. Dari grafik total debt ratio menunjukkan presentasi utang yang diperguna untuk membiayai aktiva perusahaan semakin meningkat selama 5 tahun terakhir. Yang kedua, debt to equity adalah rasio keuangan yang menunjukkan proporsi relatif dan ekuitas dan utang pemegang saham yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Dari tabel perhitungan debt to equity dapat dilihat bahwa dari tahun 2014 sampai 2018, PT Kimia Farma Persero Tbk berada di angka rata-rata 26,13. Artinya, PT Kimia Farma Tbk dibiayain 26,14% oleh pemberi utang, bukan oleh sumber keuangannya sendiri. Pertanda buruk bagi keuangan perusahaan karena hampir seluruh kegiatan operasional perusahaan dibiayai oleh pemberi utang, bukan oleh sumber keuangannya sendiri. Yang ketiga, equity multiplier, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan ekuitas pemegang saham. Rasio ini juga diartikan sebagai berapa porsi dari aktiva perusahaan yang dibiayai oleh pemegang saham. Dari tabel perhitungan equity multiplier dapat dilihat bahwa dari tahun 2014 sampai 2018, PT Kimia Farma Tbk berada pada angka rata-rata 34,15. Artinya, porsi aktiva PT Kimia Farma Tbk dibiayai 34,15 atau sebesar 34,15% oleh pemegang saham. Angka tersebut pertanda buruk bagi perusahaan karena semakin besar porsi pemegang saham, maka semakin besar persentase bunga yang perlu dibayarkan. Dari grafik equity multiplier dari tahun 2014 sampai 2015 menunjukkan presentasi yang turun naik namun tidak tajam, yang artinya PT Kimia Farma menggunakan porsi ekuitas pemegang saham dalam membiayai aktiva selama 5 tahun berakhir. 4. Analisis rasio profitabilitas dengan rumus operating margin, di mana laba atau rugi bersih dibagi penjualan. Yang kedua, net profit margin, di mana laba atau rugi bersih dibagi penjualan bersih.
ROA, di mana laba rugi bersih dibagi total aset. Dan yang terakhir ROE, laba atau rugi bersih dibagi modal usaha. Di sini kita dapat lihat bahwa tabel tersebut sama dengan analisis sebelumnya. Di sini rasio profitabilitas di tahun 2014, 15, 16, 17, 18. Operating margin di tahun 2014 0,11, di tahun 2015 0,07, di 2016 0,07, 2017 0,06 dan 2018 0,09. Rata-rata operating margin adalah 0,08. Yang kedua, net profit margin di tahun 2014 0,08, di tahun 2015 0,05, di tahun 2016 0,05, di tahun 2017 0,04 dan di tahun 2018 0,07, dan rata-ratanya 0,058. Yang ketiga, ROA di tahun 2014 0,08, 2015 0,06, di tahun 2016 0,6, 2017 0,11, 2018 0,04. Rata-rata tersebut 0,07. ROE di tahun 2014 0,43, di tahun 2015 0,48, di tahun 2016 0,5, di tahun 2017 0,06, di tahun 2018 0,72. Rata-rata tersebut 0,548. Ini kita dapat melihat sebuah grafik dari rasio profitabilitas, di mana rasio profitabilitas adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba atau profit dari pendapatan earning terkait penjualan aset dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Dari laporan keuangan PT Kimia Farma atau Persero Tbk, rata-rata mengalami kerugian selama 5 tahun terakhir. Mengalami kerugian yang dimulai pada tahun 2016 sampai 2018. Presentasi yang dapat dari tabel perhitungan pada rasio profitabilitas menunjukkan hasil yang buruk di angka rata-rata 0. Artinya perusahaan tidak mampu menghasilkan laba dari kegiatan operasional perusahaan. Sekian video yang saya buat. Apabila ada salah kata atau salah penerangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.